Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan tutorial penggunaan Cyberlink UCam 8. Kemarin kita ngasihnya yang 8 ya, sementara kita punyanya 5. Jadi kayaknya supaya kita matching, kita ajarin yang 8 ini. Oke, pertama kita buka Cyberlink UCam-nya, klik di desktop Bapak Ibu, ada gambar seperti ini. Klik, lalu akan muncul seperti ini ya. Nah, kita mulai presentation, lalu klik yang kanannya ya, biar muncul seperti ini. Ini kan ada tanda nih, pertama kan seperti ini, lalu kita keluarkan menu di sampingnya, maka tampilan kita sama. Lalu yang pertama adalah kita pilih presentation. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu ingin ceramah, nah sebelum masuk ke situ ya, jika mau ngenalin, di sini ada berbagai macam latar yang bisa Ibu gunakan. Nah, misalnya ingin ceramah aja tanpa poin. Nah, tampilannya bisa kayak gini. Ya, misalnya melalui balon udara. Nah, misalnya kita seperti seolah-olah di aula besar. Nah, sekarang kita masuk karena kita ingin pakai PowerPoint. Kita pilih pertama yaitu capture. Lihat yang di atas Ibu, ya di atas kepalanya kan ada nih capture. Lalu kita klik yang tengah presentation. Lalu kita pilih record presentation karena kita ingin mempresentasikan kan. Oke, setelah itu kita lanjut. Nah, tampilan kita sama ya Bapak Ibu. Oke, nah sebelum kita mulai masuk untuk memasukkan PowerPoint, jangan lupa nih tombol yang kiri ini diaktifkan. Kalau yang ini untuk foto. Nah, kita contohin ya. Nih tampilan foto. Jadi ini di fotonya ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil gambar menjadi foto dari PowerPoint Ibu. Oke, karena kita ingin merekam video, jangan lupa sebelum mulai ini digeser ke kanan. Nah, tampilannya berbentuk tadi kan kamera SLR atau kamera biasa. Nah, ini baru bentuk video kamera atau ya handycam. Nah, setelah itu pastikan volume Bapak Ibu itu sudah maksimal supaya nanti pas bicara keras dia terdengar ya. Nah, oke, sekarang kita masuk pengenalan menu yang di sebelah kanan. Nah, yang ini ada lambang buku, ini namanya import file. Lalu kita masukkan file atau PPT PowerPoint yang ingin Bapak Ibu tampilkan. Nah, Bapak Ibu cari PowerPoint yang akan ditampilkan, misalnya ada di C, ada di dokumen, ada di D. Nah, itu Bapak Ibu sendiri yang tahu ya. Oke, setelah kita buka, kita tunggu dia loading, memasukkan PowerPoint-nya. Nah, ini udah muncul ya. Nah, sampai 100% baru dia masuk ke dalam UCam Bapak Ibu. Nah, ini contohnya ya. Oke, sekarang kita pengenalan menu. Yang ini adalah sebelah tanda folder tadi, ini adalah pena untuk menulis-nulis. Misalnya pas presentasi Ibu mau nulis, cara menulisnya klik tangan kiri kursor yang ada kiri di keyboard Ibu, tahan tangan kanan lalu menggerakkan. Nah, itu baru bisa menulis. Atau klik 2 kali juga bisa. Bisa juga. Nah, itu kalau kebiasaan menggunakan mouse aja. Oke, selanjut lagi, misalnya mouse yang di keyboard aja. Misalnya kita mau menghapus. Nah, misalnya tadi pas kita nanti merekam ternyata ada yang salah tadi coretnya, kita bisa hapus atau undo. Nah, misalnya ini kita hapus, maka tanda penghapus ada di samping pena tadi ya. Kita mulai menghapus, caranya juga sama, klik kiri, tangan kanan menggerakkan. Oke, kalau misalnya repot-repot ada undo nih di sini. Undo itu yang di bawah ini. Oke, yang ada tanda bulat. Nah, ini undo. Oke, kita selanjutnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memulai rekaman, pastikan yang 1, 2, 3, 4, 5. Nih, menu ini dikenali dulu. Pingin tampilannya yang pertama teacher mode, maka tampilan PowerPoint Bapak Ibu ini besar seperti ini.
ya, lalu juga video mininya jelas. Cuma masalahnya tertutup kan tulisan yang di belakangnya. Maka dari itu pandai-pandai Bapak Ibu mencari PowerPoint yang tidak tertutup kalau pakai mode ini. Nah, kalau selanjutnya full window mode, artinya ini hanya PowerPoint-nya aja, jadi suara Bapak Ibu aja yang terdengar dengan coret-coretannya. Kalau tadi kan ada videonya ya. Nah, selanjutnya lagi speaker mode, artinya Ibu Bapak yang besar tampilannya, PowerPoint-nya yang kecil. Nah, tuh, PowerPoint-nya yang kecil, yang mini. Oke, lanjut lagi share mode kamera. Nah, ini tampilan kita sendiri. Oke, selanjutnya yang terakhir yaitu model yang ini, share mode atau side by side, artinya tidak terganggu PowerPoint Bapak Ibu. Kalau tadi kan yang pertama tertutup, nah karena ini enggak ada video mini di kanan, PowerPoint-nya di sebelah kiri, jadi nggak ngeganggu. Oke, jadi ini variasi ya, kalau Bapak Ibu ingin saat merekam ada variasi penampilan kameranya. Oke, sekarang karena kita ingin menyapa siswa, kalau Ika duluan yang Ika pakai adalah yang 2 ini aja, biar nggak terlalu banyak variasi, nanti pening ya. Nah, ini Ika sapa dulu siswa menggunakan mode yang ini, share mode kamera, lalu kita mulai merekam. Nah, yang tombol rekamnya yang ini ya Bapak Ibu. Nah, ini tombol rekam, kita mulai. Nah, kan ini ada 2 nih. Yang kiri ini untuk stop, kalau udah stop nggak bisa lanjut. Tapi kalau yang ini Ibu tekan sekali lagi, baru bisa, ini artinya pause. Pause itu menjeda, istirahat sebentar, misalnya mau keluar atau mau ke toilet atau ada urusan sebentar, langsung bisa dilanjutkan kembali dengan menekan ini. Nah, oke. Nah, cara kita tahu ini udah terekam gimana kah? Nih ada angka waktu berjalan, itu artinya sudah mulai rekaman. Jadi jangan sampai lupa menekan tombol on-nya yang bulat merah tadi. Kalau nggak bisa terekam. Oke, dah. Ini mulai merekam ya, Ibu sapa atau anak-anak Ibu. Halo, assalamualaikum siswa-siswi sekalian. Kita hari ini akan belajar bahasa Inggris, misalnya kayak gitu, atau belajar matematika dan lain-lain. Kalian jangan lupa ya untuk siapkan alat tulis. Mana tahu kalian ingin membuat catatan, dan kalian perhatikan baik-baik ya slide-nya. Nah, langsung kita ke slide. Terserah Ibu, pingin slide stok yang ini, pingin tampilan ada video mini kayak gini, kita klik yang paling ujung kanan, lalu kita mulai menjelaskan slide-nya. Kalau Ibu malas nulis, Ibu bisa pakai kursor Ibu untuk mengarahkan apa yang ingin Ibu jelaskan. Misalnya yang satu ini, who are they? Nah, yang ini kan pemain bola, yang ini pemain tenis, yang ini penyanyi. Nah, bisa mengarahkan kursornya. Selanjutnya, klik slide kedua yang ke bawah. Nah, jelaskan kembali. Slide ketiga, jelaskan lagi, bla 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 bla. Nah, misalnya udah selesai nih, udah habis slide-nya. Ibu kembali lagi untuk menutup presentasinya dengan mengklik yang sebelah kiri tadi, yang pertama nih, share mode kamera. Lanjutkan aja bicaranya. Oke, siswa, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan di komen di bawah ini atau di WhatsApp Ibu ya, atau Miss ya, nah, kayak gitu. Lanjut, setelah selesai rasanya sudah oke. Misalnya Ibu mau menampilkan soal. Nah, soalnya harus dari awal sudah Ibu buat di slide Ibu di paling akhir. Misalnya Ibu perintahkan, oke siswa, sebelum Ibu akhiri kita ada tugas ya dari keterangan pelajaran kita hari ini. Nah, lihat slide di akhir. Nah, ini soalnya kalian baca atau kalian foto boleh, kalian salin juga boleh. Kembali lagi ke model slide full. Nah, karena ingin menampilkan soal, jadi slide yang full ini yang model yang ini ya, yang Ibu share full window mode. Karena ingin menampilkan soal, jadi kita nggak perlu lagi tampil. Nah, silahkan agak berapa 1 menit untuk memberikan soal ini sambil menjelaskan. Nomor 1 ini ya, 2, 3, 4 kalian kerjakan, lalu di e-learning ya. Oke, misalnya disuruh tulis tangan, suruh foto jawabannya. Kalau misalnya disuruh ketik upload. Nah, itu soalnya kayak gitu siswa udah tahu.
Nah, setelah itu kita kembali lagi, baru kita tutup pertemuannya. Oke siswa, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa berlatih ya. Kalau ada yang kesulitan silahkan WA atau texting Ibu. Nah, untuk diketahui penggunaan ini bukan untuk soal ulangan ya Bu, tapi untuk tugas harian saja ya. Kalau ulangan itu nanti soalnya tetap di e-learning menggunakan CBT atau apapun terserah. Yang intinya yang ini hanya untuk tugas harian aja. Oke, kita akhiri. Nah, kita mulai stop. Nah, karena kita ingin membuat video kan, kita stop. Tampilannya akan muncul di sini. Yang berproses. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah rekaman-rekaman yang sudah kita buat. Nah, ini yang terbaru. Nah, jika kita ingin mencoba hasilnya seperti apa, klik saja 2 kali. Kita mulai. Nah, ini kan ini ada 2 nih. Yang kiri ini untuk stop. Kalau udah stop nggak bisa lanjut. Tapi kalau yang ini Ibu tekan sekali lagi. Ada terekam ya Bu. 4 kalian kerjakan lalu di-upload di e-learning ya. Oke. Nah, kita mulai. Oke, sudah begitu berarti artinya udah terekam Bapak Ibu. Kemudian kita close. Nah, jika ingin membuat tampilan baru lagi, misalnya ingin menukar PowerPoint, ada materi yang lain lagi, tetap klik yang ini, import file, masukkan file yang ingin diajarkan, misalnya selanjutnya yang ini dan seterusnya. Oke, ini sudah cukup diajarkan, ini udah bagus, sudah mantap hasilnya. Lalu Bapak Ibu pingin mempercantik video, tekan yang bulat ini. Kalian sebelum tampilan. Nah, di sini misalnya pingin lembut skinnya, kayak handphone ya, pengaturan cahayanya ingin diterangkan. Nah, ini dia kontrasnya, pingin agak kontras sedikit. Nah, ini hanya tambahan kalau ingin mengubah tampilan gambarnya ya. Misalnya auto lighting ini, misalnya pas saat nggak ada cahaya, tiba-tiba ada cahaya. Nah, ini nggak penting sih, tapi terserah Bapak Ibu, ini hanya tambahan penjelasan aja kalau ingin mempercantik tampilan kamera. Nah, ingatkan sebelum mulai video ini usahakan mencari tempat cahaya, jangan membelakangi cahaya. Kalau membelakangi nanti tampilan wajah Ibu nggak nampak ya. Jadi carilah di depan jendela, misalnya jendela pagi atau siang. Nah, seperti ini. Nah, ini kan terang ya, tapi terlalu terang kali agak mundur. Nah, carilah, intinya jangan membelakangi cahaya ruangan. Cari yang terang agar jelas wajahnya, dan volumenya jangan lupa ya. Oke, nah sekarang kita akan mencari filenya saat ingin upload ke YouTube. Kalau ini kan tampilan saat setelah proses di sini, jadi mudah nyarinya. Tapi masalahnya kita kan ceritanya ingin mau menge-share ke atau upload ke YouTube atau medsos, kita close dulu karena disilang, ditutup habis ya. Nah, kita cari di My Document, kita buka folder. Oke, sekarang kita menuju folder untuk mencari yang tadi ya, dimana kira-kira simpannya. Klik folder. Kita cari di dokumen. Jadi Bapak Ibu ingin mencari hasil rekamannya setelah ditutup aplikasinya. Cari di sini di dokumen ini tulisannya UCam. Nah, ini dia. Oke. Nah, UCam-nya. Lalu Ibu cari tadi folder terakhir Ibu. Nah, ini dia. Di sini dia ya, rekaman yang tadi. Oke. Nah, setelah itu mulai upload ke YouTube. Nah, untuk tutorial YouTube-nya nanti ya, Ika kasih tahu. Nah, ini hasil yang tadi ya, rekaman Ika ada 3 menitan.
Nah, disinilah hasil rekaman yang ingin diolah langsung ke YouTube atau diedit dulu di Filmora. Oke, cukup sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan boleh dicoba di rumah. Kalau ada pertanyaan silakan di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.